Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena kita cuma berdua aja, nggak apa-apa ya Mbak Maria ya. Saya sedikit menjelaskan mengenai RPS dan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Karena kan memang eh, ini sesi pertama kita untuk Vicon ya. Baik, coba kok ini nggak berjalan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah rencana perkuliahan selama 1 semester ya. Di sini kita memasuki semester ganjil tahun akademik tahun ajaran baru ya 2023-2024 yang mana seperti biasa kita menempuh 16 sesi selama perkuliahan 1 semester. Nah, biasa kita melakukan perkuliahannya di LMS, Etlink Savima ya. Kemudian untuk wajib Vikonnya ini masih sama seperti semester kemarin, yaitu 7 kali untuk MKWP, jadi mata kuliah wajib prodi. Nah, ini kita mata kuliah manajemen investasi. Nah, artinya ini kan mata kuliah konsentrasi keuangan. Nah, ini rekan-rekan coba nih, Mbak Maria ngambil konsentrasi keuangan. Keuangan, Bu. Keuangan ya. Coba ini satu lagi Mbak Fitria, berarti mengambil mata konsentrasi keuangan ya? Iya, Bu. Baik, jadi mata kuliah konsentrasi keuangan kan pilihannya ada 3 ya, yang wajib. Nah, salah satunya adalah manajemen investasi. Nah, untuk Vikonnya ini 7 kali, berarti 1 kali sudah, sisa 6 kali. Nah, sesi-sesinya ini tidak terpaku dengan yang ada di surat edaran ya. Jadi nanti kalau misalkan sampai saat ini jadwal prodi belum ada. Jadi mungkin ketika akan saya lakukan Vicon seperti ini ya. Jadi saya infokan terlebih dahulu, baru nanti rekan-rekan tinggal melihat kapan waktunya. Jadi sebelum Vicon nanti saya akan infokan di LMS. Nah, ini adalah RPS kita selama 1 semester atau rencana pembelajaran selama 1 semester mulai dari sesi 1 berarti kita udah masuk 2 sesi ya. Sesi 1 gambaran umum investasi, sesi 2 adalah pengertian dan instrumen pasar modal. Ini juga sudah saya share minggu ini di hari Rabu. Kemudian di sesi 3 ada analisis fundamental, sesi 4 ada analisis teknikal, kemudian sesi 5 portofolio yang mana pendekatan Markowitz. Kemudian sesi 6 ini adalah lanjutan dari sesi 5 karena dia materinya atau pokok bahasanya itu banyak sekali. Jadi saya bagi 2 sesi, 5 dan 6. Kemudian 7-nya itu kita belajar mengenai capital asset pricing model. Nah, 9-nya masuk ke pasar modal yang efisien, bagaimana penentuannya. Kemudian 10 itu penilaian saham. Yang 11 adalah di sini menilai saham menggunakan pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan mulai dari price earning ratio sampai dengan economy value added. Kemudian 12 melakukan penilaian obligasi. 13 sesi 13 adalah teori pembentukan harga arbitrase, dan yang terakhir evaluasi kinerja portofolio. 15 adalah tugas. Tapi nanti tugasnya nggak akan saya share di sesi 15, cuman ini formalitas saja saya tulis di sesi 15 karena pokok bahasan kita sampai sesi 14. Nanti mungkin tugasnya akan saya share di sesi-sesi setelah UTS ya. Sesi 16 UAS. Nah, ini adalah referensi buku atau e-book yang saya gunakan. Ada Body Z Kane and Marcus. Ini buku manajemen investasi. Ini ada itunya ya. Ada edisi bahasa Indonesianya. Kemudian saya gunakan buku dari Dr. Imade Atnyana, manajemen investasi. Nah, ini adalah pembimbing saya dulu, sudah mengeluarkan buku. Kemudian Herlianto D, ini juga bukunya manajemen investasi, dan jurnal-jurnal terbaru terkait dengan setiap pokok bahasan.
Nah, jadi maksud saya nanti ini jurnal akan kita gunakan ketika saya memberikan tugas. Sebelum kita masuk ke penjelasan tugas, nah ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah selama 1 semester yang termasuk ke dalam nanti materi-materi pokok bahasan yang saya berikan. Kemudian, nah ini adalah aktivitas perkuliahan. Iya, lagi dipakai. Ini adalah aktivitas perkuliahan mahasiswa. Yang pertama adalah forum diskusi dan kuis. Jadi rekan-rekan mungkin sudah fasih ya, diskusi kan berarti memberikan komentar terkait materi yang di-share, video pembelajaran yang di-share, ataupun saya memberikan kuis dan Vicon seperti saat ini. Kemudian tugas. Nah, tugasnya ini saya ingin memberikan yaitu membuat paper analisis fundamental terhadap harga saham. Kita buat aja, nanti saya berikan contohnya. Dikerjakan sama seperti itu, hanya nanti objek penelitiannya yang berbeda. Ini sebagai apa namanya, agar kan rekan-rekan sudah memilih manajemen keuangan sebagai konsentrasi. Jadi ini sebagai apa ya, latihan untuk rekan-rekan ketika nanti membuat tugas akhir. Jadi membuat paper analisis fundamental. Saya pilih analisis fundamental karena mudah dikerjakan ya. Di papernya mengenai analisis fundamental terhadap harga saham. Nah, harga sahamnya ini bebas rekan-rekan pilih sesuai minat rekan-rekan mau memilih saham mana. Bebas dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kemudian UTS-nya berupa asesmen atau soal. Jadi kalau UTS itu dia bentuknya nanti soal saja, saya berikan soal agar mudah dikerjakannya, nggak lama-lama. Jadi waktu pengerjaan tugas ini jadi apa ya, bisa maksimal karena UTS-nya kan hanya asesmen atau soal. Kemudian untuk UAS-nya, nah UAS ini terkait dengan tugas. Jadi video presentasi dari tugas yang rekan-rekan kerjakan. Jadi sudah membuat paper, nanti paper itu dipresentasikan seperti nanti anggap aja seperti seminar oleh rekan-rekan. Jadi menjelaskan paper yang sudah dibuat oleh rekan-rekan. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi, insya Allah lulus mata kuliah manajemen investasi. Nah, ini adalah indikator penilaiannya dengan bobotnya. Jadi penilaian yang termasuk ke dalam indikator penilaian adalah tugas, sama seperti setiap semesternya. Tugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Tugasnya 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran ini 30%. Nah, sekarang sebelum saya ganti ini, saya mau menunjukkan papernya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Silakan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Apa bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, ini coba. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini contoh dari paper untuk tugas nanti yang rekan-rekan bisa kerjakan, yaitu analisis fundamental terhadap harga saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Nah, ini objeknya kan harga saham, nanti rekan-rekan bisa pilih bebas harga saham apa. Nah, ini dia pilih yang terdaftar, yang hanya terdaftar di Jakarta Islamic Index untuk periode tahun 2010 sampai 2017. Nih. Nah, ini mulai dari mungkin rekan-rekan sudah apa? Mulai ya. Sudah membuat paper ya. Bagaimana menulis pendahuluan, kemudian mengumpulkan apa namanya definisi-definisi yang digunakan.
Nah, ini ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, sumber dan jenis datanya, kemudian metode pengumpulan datanya bagaimana. Nah, ini adalah definisi operasional variabel. Jadi, ketika rekan-rekan mau melakukan analisis fundamental, maka ada pendekatan-pendekatan atau nanti indikator atau yang termasuk ke dalam, kita sudah mengambil metode penelitian ya, variabel X dan variabel Y. Jadi X-nya itu apa saja yang dimasukkan untuk melihat Karton sampah sana. harga saham. Karena ini. Kamu dapat juga. Kamu dapat juga. Ya. Nah, jadi indikator yang dipakai di dalam paper ini ada book value, price to book value, earning per share, debt to equity ratio, price to earning ratio, dan harga sahamnya sendiri. Nah, ini nanti dicari, digunakan sebagai pendekatan untuk melihat pengaruhnya terhadap harga saham. Jadi, X-nya ini harga saham adalah Y-nya. Jadi, nanti kan sudah belajar metode penelitian, sudah tahu bagaimana menggunakan rumus ketika dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi Y sama dengan A plus B kali X-nya masing-masing. Nah, dia menggunakan objek penelitiannya ini yang terdaftar di JIS, Jakarta Islamic Index ya, JII maksud saya. Jadi ada beberapa saham dari perusahaan, ini ada 18 perusahaan yang menerbitkan saham dengan periodenya tadi dari 2000 berapa? 2010 sampai 2017. Maka sampelnya itu dia 90. Ya. Nah, harga saham yang digunakan adalah harga saham closing atau harga saham penutupan. Nanti ini saya share saja, rekan-rekan bisa baca ya. Jadi saya ingin rekan-rekan buat seperti ini. Tugasnya nanti setelah selesai dibuat sampai pada daftar pustaka, nanti rekan-rekan presentasikan dalam bentuk video. Nah, itu untuk UAS. Jadi tugasnya ini membuat dulu papernya, begitu selesai nanti dipresentasikan untuk UAS. Ya, rekan-rekan ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, kalau begitu sekarang kita masuk ke dalam mata kuliah kita yang pertama. Sesi pertama adalah gambaran umum investasi. Coba ini sudah dibaca belum? Yang saya share minggu kemarin. Sudah di-download? Sudah. Sudah dibaca? Tapi udah itu Bu play videonya sambil dengerin sih, tapi belum, makanya pas download belum dibaca. Ini dibaca ya? Pas play video merhatikan. Jadi ini sesi pertama kita adalah membahas mengenai gambaran umum investasi, yang mana rekan-rekan sudah pasti tahu dong apa sih investasi itu. Coba, apa sih investasi? Apa sih? Menaruh dana dengan maksud mendapatkan keuntungan. Iya, betul. Jadi investasi bisa disimpulkan bahwa mengalokasikan dana atau mengumpulkan dana untuk mendapat tambahan uang atau mencari keuntungan di situ ya. Secara literatur di sini investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Jadi menempatkan dana itu ada harapannya. Harapannya apa? Untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jadi kalau disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang
dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dengan cara menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan tersebut. Tapi rekan-rekan tahu nggak sih, kalau investasi itu kan nggak cuma saham. Coba ada apa aja? Obligasi, Ya, reksadana, hmm? apa? Emas termasuk nggak Bu? Simpan Emas emas. termasuk dia. Emas juga termasuk. Apalagi ada lagi nggak? Kalau itu apa sih yang SHM, Bu. Apa? SHM. Sertifikat. Ya. SHM maksudnya sertifikat hak milik. Iya, Bu. Berarti properti. Iya. Iya, itu termasuk. Properti juga termasuk ke dalam investasi. Yang lain, jadi ada reksadana, tadi emas, obligasi, saham juga. Kemudian properti. Apalagi? Deposito. Ada yang melakukan deposito enggak? Deposito juga salah satu bentuk investasi. Kemudian yang trending sekarang apa? Ada yang pernah dengar Bitcoin? Bentuknya jadi cryptocurrency virtual. Jadi dia bentuk mata uang atau ya uang virtual ya, dia Bitcoin. Itu juga salah satu bentuk investasi. Dan satu lagi adalah trading forex atau jual beli mata uang asing. Itu juga merupakan apa namanya bentuk investasi. Namun ini bisa dibagi nih. Untuk pemula biasanya hanya melakukan investasi yang mudah-mudah pertama. Reksadana itu paling mudah karena di situ kita sebagai investor itu nggak perlu capek-capek melakukan analisis karena ditangani oleh manajer investasi sendiri yang sudah ahli-ahli. Jadi kita hanya duduk manis, kemudian nanti dia yang memberikan apa namanya insight-nya mengenai investasi. Tapi jujur nih saya sendiri bukan merupakan praktisi dalam yang melakukan investasi. Jadi kalau investasi sendiri, kalau di reksadana emas kalau emas ya saya ada lah. Dan kalau reksadana, obligasi dan saham saya masih belum pernah maksudnya karena apa namanya sesuai ajaran agama saya sendiri Islam itu karena belum jelas dia itu halal atau haramnya. Jadi saya tidak melakukan investasi di reksadana, obligasi atau saham. Jadi kalau mungkin rekan-rekan sendiri bebas sebenarnya apa namanya dalam melakukan investasi itu tergantung dari niat rekan-rekan sendiri. Tapi kan tujuannya kan memang mendapatkan keuntungan. Di sisi lain ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, jadi investasi jelas ya bagaimana pengertiannya, kemudian apa saja sih yang bentuknya atau jenis dari investasi. Kemudian tujuannya, tadi kita sudah sedikit menyinggung di definisi bahwa tujuannya kan mendapatkan keuntungan. Jadi secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Jadi kan seperti apa namanya deposito, kita menabung sejumlah uang yang mana nanti belum bisa diambil sampai ada periode tertentu baru kita bisa mencairkan deposito tersebut. Tapi kan jumlah uangnya itu lebih besar daripada yang kita depositkan di awal. Jadi begitu. Jadi menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari yang tentunya memiliki nilai yang lebih besar daripada saat kita mendepositkan dana tersebut. Sama seperti saham. Kita beli saham harganya murah, nanti kita jual harganya lebih tinggi, kan pengennya seperti itu. Jadi mendapatkan sejumlah uang di kemudian hari tentunya yang lebih tinggi.
Nah, tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Jadi kita sebagai investor tentunya ingin kesejahteraannya meningkat melalui investasi tersebut. Nah, kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter. Jadi diukur dari jumlah uang yang kita dapatkan yang bisa diukur dengan jumlah pendapatan saat ini ditambah pendapatan yang diperoleh di masa mendatang. Ini adalah tujuan dari investasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang ini melakukan kegiatan investasi. Dari yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian ini di sisi dari pemerintah adalah melihat bahwa investasi tersebut akan mengurangi dampak dari inflasi. Jadi dengan melakukan investasi dari pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penilaian nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh dari inflasi. Kemudian dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Jadi ini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, bentuk dari investasi tadi kita sudah sedikit menyinggung jenis-jenis investasi. Nah, bentuknya di sini ada dua, real asset dan financial asset. Jadi kita bisa klasifikasikan lagi yang tadi kita sebutkan mulai dari reksadana sampai pada tadi jual beli mata uang ya. Jadi yang termasuk real asset apa saja? Di sini yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata. Contohnya emas, kemudian real estate dan jadi karya seni. Karya seni juga berupa investasi di situ. Jadi yang ada wujudnya atau bentuknya. Ini masuk ke dalam bentuk real asset. Nah, kalau financial asset bagaimana? Kalau bentuknya finansial, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Serta lain-lain seperti tadi jual beli mata uang asing, kemudian Bitcoin tadi ya, cryptocurrency. Kemudian berinvestasi di financial asset bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung artinya investor membeli aset-aset keuangan perusahaan, tidak langsung artinya membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain. Jadi untuk bentuknya bisa real asset dan financial asset. Nah, untuk cara yang dilakukan ketika melakukan investasi ada langsung dan tidak langsung. Kemudian di sini kita dijelaskan motif investasi. Motif berarti berdasarkan sikap atau sifat dari investor itu sendiri yang melakukan investasi. Nah, untuk sikapnya ada pengambil resiko atau risk seeker. Kemudian penghindar resiko atau risk averter. Ada acuh terhadap risiko atau risk indifference. Nah, ini rekan-rekan bisa cari penjelasannya ya. Bisa lihat di buku referensi yang tadi saya sudah share atau bisa lah googling ya atau web searching di Google. Apa sih pengambil risiko? Nah, risk seeker ini biasanya sifat investor yang cenderung memilih, jadi misalkan ada dua alternatif investasi, yang satu tidak berisiko dan yang satu berisiko. Nah, kalau pengambil risiko biasanya dia akan lebih memilih investasi, cenderung memilih investasi yang lebih berisiko. Karena dia sudah merupakan seorang investor yang berani menanggung risiko dan optimis dalam melihat masa depan. Jadi persepsi dia investasi yang beresiko itu akan mendapatkan hasil atau keuntungan di masa depan yang lebih tinggi daripada investasi di saham yang tidak beresiko. Seperti itu ya dia pandangannya.
Kemudian kalau penghindar resiko, biasanya penghindar resiko itu adalah investor yang lebih memilih investasi yang tidak beresiko. Jadi misalkan dia dihadapkan di antara dua alternatif investasi, satu beresiko dan satu tidak beresiko, dia biasanya lebih memilih investasi yang tidak beresiko. Nah, kalau acuh terhadap resiko, dia bebas. Jadi dia nggak peduli investasi mana yang beresiko atau yang tidak beresiko, dia bebas. Dia lebih ya terserah gitu. Dia lebih acuh terhadap resiko. Yang penting dia lihat penghasilannya itu lebih tinggi daripada misalkan ada dua alternatif, yang satu lebih tinggi, dia pilih yang itu. Dia lebih melihat ke arah masa depan untuk keuntungan yang dia dapatkan. Ini adalah sikap dari investor ya. Nah, untuk bentuk keuntungan dan kerugian investasi itu bermacam-macam. Di sini secara literatur ada capital gain. Artinya adalah keuntungan dari hasil jual beli saham berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai belinya. Kemudian dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Ini kalau capital gain, kalau rekan-rekan main saham, jadi jika harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya, itu dapat capital gain. Nah, kalau dividen kita nanam saham, kalau kita beli saham perusahaan, nanti kita simpan, nanti kita tunggu pembagian dividennya dari si pemilik perusahaan, dari hasil pembagian labanya. Kemudian saham perusahaan seperti tanah atau aktiva sejenis nilainya meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan kinerja perusahaan. Nah, investor jangka panjang mengandalkan kenaikan nilai saham ini untuk meraih keuntungan dari investasi saham. Jadi sama seperti dia nggak dibagikan, tapi dia dibagikan saham lagi. Kemudian saham juga dapat dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit sebagai agunan tambahan dari agunan pokok. Jadi ini adalah bentuk keuntungan ketika seseorang melakukan investasi. Jadi sahamnya juga bisa dijaminkan untuk memperoleh kredit. Kemudian kalau kerugiannya adalah capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah. Jadi kalau tadi capital gain kita menjual harga saham lebih tinggi daripada harga kita beli. Nah, kalau loss berarti harga jualnya lebih rendah daripada kita beli saham tersebut. Kebalikannya ya. Kemudian opportunity loss, kerugian berupa selisih suku bunga deposito. Ini biasanya kalau orang-orang yang bermain di deposito. Dikurangi total yang diperoleh dari total investasinya. Kemudian kerugian karena perusahaannya dilikuidasi. Tahu kan ya, likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum. Jadi asetnya itu di sini dikatakan, namun nilai likuidasinya, berarti kalau nilai likuidasi kan adalah nilai total aset fisik perusahaan. Jika perusahaan tersebut gulung tikar, itu dijual rugi sama perusahaannya untuk membayar, untuk mengumpulkan uang tunai sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat untuk melunasi kewajiban perusahaan tersebut. Sehingga nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli saham. Nah, itu ya. Kalau nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli saham ketika perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, untuk lingkungan investasi, di sini ada sekuritas, kemudian pasar sekuritas, dan perantara keuangan. Kita masuk dulu yang pertama. Nah, sekuritas ini apa sih? Jadi, sekuritas adalah surat berharga yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas. Ini maksudnya bahwa sekuritas adalah surat berharga yang dapat dijual dengan cepat karena memiliki sifat yang liquid. Jadi sekuritas itu termasuk ke dalam saham, kemudian obligasi itu masuk ke dalam sekuritas. Nah, di sini ada kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sekuritas. Jadi bisa yang perlu dipertimbangkan ketika rekan-rekan nanti misalkan ingin memiliki
memiliki sekuritas. Pertama, perhatikan dulu risiko tingkat bunganya, kemudian risiko kemampuan membelinya, risiko keuangan, likuidasi terhadap perusahaan yang rekan-rekan beli sahamnya, kemudian pajak dan pengembalian atas sekuritas. Nah, sekuritas sendiri ini terdiri dari 2 jenis. Jadi ada jangka pendek yang terdiri dari sertifikat deposito, kemudian berjangka maupun deposit on call, dan surat berharga pasar modal berupa promes dan wesel. Kemudian ada jangka panjang, adalah sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Ini contohnya adalah obligasi dan saham. Jadi pasar lingkungan yang pertama adalah sekuritas. Kemudian pasar sekuritas di mana tempat sekuritas tadi diperjualbelikan. Jadi ada pasar primer dan pasar sekunder. Jadi di pasar primer di sini investor secara langsung membeli sekuritas dari perusahaan yang menerbitkannya. Sementara di pasar sekunder, investor memperdagangkan surat berharga di antara diri mereka sendiri yang perusahaannya dengan keamanan yang diperdagangkan tidak ikut dalam transaksi. Jadi ada pasar primer dan pasar sekunder. Kemudian pasar uang. Jadi tempat atau kegiatan di mana terjadi pertemuan permintaan dan penawaran dana-dana yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga. Kemudian pasar modal adalah tempat bertemunya 2 pihak, yaitu pihak yang menawarkan kepada pihak yang memerlukan dana yang memiliki jangka panjang. Ini rekan-rekan bisa baca ya untuk pasar sekuritas. Kemudian perantara keuangan, berarti dia bentuknya bisa lembaga. Perantara keuangan yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan, organisasi yang menerbitkan klaim finansial terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka menjual aset finansial yang mewakili klaim finansial terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut untuk membeli aset pihak lain. Kemudian ada cara-caranya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah gambaran utama mengenai investasi. Nah, sekarang Katanya itu pinjam HP Ami kata Abi. baik, ada pertanyaan nggak rekan-rekan untuk sesi pertama sebelum saya lanjutkan ke sesi kedua? Tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya, karena sudah 17.40. Nah, ini yang kedua adalah mengenai instrumen dari pasar modal. Sebetulnya udah dibahas sedikit instrumennya tadi, instrumen keuangan terkait dengan saham, obligasi. Nah, ini kita lebih bahas lebih dalam lagi. Jadi biasanya instrumen pasar modal itu masuk ke dalam aktivitasnya ada di pasar modal, yang mana diartikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor atau savers dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Nah, dengan demikian pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Nah, kalau di Indonesia berarti pasar modalnya di mana, gitu kan? Nah, kalau di Indonesia sebetulnya dulu ada 2, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, namun sekarang digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya kalau rekan-rekan yang ngambil konsentrasi keuangan, untuk mengambil datanya nggak perlu susah-susah, ambil saja di Bursa Efek Indonesia. Dulu malah kita harus ke sana. Tapi sekarang semuanya serba publikasi. Jadi kalau tinggal search aja di Google udah ada datanya. Karena dia sudah dipublikasi. Jadi lebih mudah. Nah, fungsi dan manfaatnya. Jadi kan pasar modal itu sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang, di mana mempunyai 2 fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan.
Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, maka pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Nah, kalau dari sisi keuangan dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva realnya. Nah, ini semua saya kutip dari referensi buku tadi, jadi rekan-rekan bisa cari ya. Nah, untuk pelaku pasar modal, berarti kan agar aktivitasnya berjalan di pasar modal, maka diperlukan para pelakunya. Nah, pertama adalah emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Kemudian, nggak akan terjadi investasi kalau nggak ada investornya, badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan yang sudah go public. Jadi yang melakukan penjualan sekuritas itu hanyalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Ditandainya dengan apa? Biasanya dia buat nama perusahaannya depannya ada PT, Perseroan Terbatas. Nah, itu sudah melakukan go public. Jadi dia sudah melakukan IPO. Kemudian, selain emiten dan investor juga ada broker atau di sini perantara. Bentuknya bisa lembaga penunjang, jadi penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Ini lembaga penunjang ini bisa penjamin emisi dan perantara perdagangan efek ya. Nanti rekan-rekan bisa cari apa saja sih yang termasuk ke dalam lembaga penunjang. Nah, kita masuk ke jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana. Jadi kalau pada pasar perdana ini penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi sebelum dia diperdagangkan sudah diterbitkan, maksudnya sudah ditawarkan oleh perusahaan. Jadi skemanya di sini ini perusahaan mengeluarkan atau menawarkan saham dari untuk saham perusahaannya kepada penjamin emisi untuk nanti diteruskan ke investor. Jadi nanti investor melalui agen penjualnya akan membeli saham perusahaan tersebut. Jadi ini bisa dilihat berarti investor ini kan dia memberikan garisnya merah, berarti yang dia kasih adalah dana. Jadi dia beli nih, investor beli dengan mengeluarkan dananya. Nah, kalau efek berarti kan bentuknya sekuritasnya dari perusahaan. Tandanya adalah garis hitam ini. Jadi emiten memberikan ke investor adalah efeknya, sedangkan investor memberikan ke emiten adalah dananya. Seperti itu ya skemanya di pasar perdana. Tapi tetap sama sebetulnya. Kalau ini kan belum diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, kalau di pasar sekunder ini bentuknya dia perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi sebelum ke pasar sekunder ditawarkan dulu di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisinya diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Jadi baru masuk bursa. Nah, ini skema prosesnya. Ini bisa rekan-rekan lihat ya. Jadi emiten di sini sama seperti tadi menjual, emiten dia memberikan dana dulu di sini ke broker. Nanti dari broker ini dibeli, kemudian masuk ke bursa efek, baru ke broker lagi, baru ke investor. Jadi dia skemanya lebih panjang daripada ketika investor atau emiten itu menawarkan dananya di pasar perdana. Nanti kalau misalkan sudah, baru nanti efeknya kan sudah sudah ada di bursa. Nah, di situ diperdagangkanlah oleh si biasanya bursa efek. Jadi prosesnya di bursa efek. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi skemanya agak berbeda daripada
skema di pasar perdana. Jadi skemanya lebih panjang. Kemudian untuk instrumennya yang diperjualbelikan di pasar perdana dan pasar modal di sini adalah surat berharga atau sering disebut juga sekuritas. Bentuknya adalah saham dan obligasi. Jadi kalau yang masuk ke pasar modal di pasar perdana dan pasar sekunder adalah saham dan obligasi. Nah, ini pengertian saham nanti rekan-rekan bisa baca nih karena saya buru-buru karena udah mau azan maghrib. Nah, ini saham atau stok merupakan surat bukti bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Jadi yang menerbitkan adalah perusahaan yang menjual sebagian kepemilikannya. Jadi nanti ketika si investor membeli, yang didapatkan investor adalah saham. Ya. Jadi dia jual sebagian kepemilikan perusahaan ini tapi dalam bentuk kertas, dijual ke investor, investor dapat saham, nanti perusahaan akan mendapatkan modal. Modalnya ini adalah dana yang dikeluarkan adalah oleh investor. Biasanya perusahaan yang menjual sebagian kepemilikannya adalah perusahaan yang membutuhkan modal untuk perusahaan tersebut. Kemudian obligasi. Nah, kalau obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang. Ini adalah baik. Sebentar ya rekan-rekan, potong sebentar saja. Ajan dulu. Baik, ini sedikit lagi ya rekan-rekannya. Nah, ini adalah bentuk skema dari obligasi. Jadi kalau obligasi itu kan menerbitkan surat hutang. Jadi investor dia memberikan modal yang dianggap sebagai pinjaman. Nah, penerbit obligasi biasanya pemerintah atau perusahaan. Nanti penerbit obligasi ini wajib membayar bunga secara teratur ke investor. Jadi investor itu memberikan pinjaman uang. Jadi si perusahaan atau pemerintah ini memberikan surat hutangnya untuk jaminan ya. Tapi di surat hutang tersebut ketika investor memiliki, berarti dia nanti akan mendapatkan pembayaran bunga dari penerbit obligasi. Nah, bentuknya itu bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi.
Nah, kemudian satu lagi adalah reksadana. Nah, reksadana ini bentuknya berarti dia mutual fund, adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Nah, perusahaan reksadana akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer investasi. Nah, ini adalah skemanya ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat nih. Skema dari reksadana. Ini ada berapa slide lagi, nanti rekan-rekan bisa lihat ya, cuma 2 slide lagi mengenai instrumen derivatif itu apa saja, dan ini adalah mekanisme perdagangan surat berharga ya di pasar perdana dan pasar sekunder. Baik, ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Mohon maaf ini buru-buru karena sudah maghrib. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti rekan-rekan bisa dibuka materinya sambil mencari referensinya ya. Kalau Baik, tidak Bu. ada, berarti sesi Vicon kita saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Nanti rekamannya akan saya share di LMS. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.